Mudi indahnya Ramadan, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bersama saya Hilbram Dunar, dan di studio sudah hadir guru-guru kita di sini. Ada Kiai Syarif Matnajih. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Gusan, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kiai Sumarno Syafi'i, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembahasan kita di hari ini soal sedekah. Ini menarik sekali karena kita ketahui sedekah itu insya Allah bisa melembutkan hati kita. Kalau kita berlakukan atau berikan dengan ikhlas kepada orang yang tepat, kepada mereka yang membutuhkan. Dan berbagai macam bentuk sedekah yang bisa kita berikan. Mulai dari tenaga, pikiran, bahkan senyum pun sedikit pun ya. Saya mulai dari Kiai Sumarno kalau begitu. Ketika kita bicara mengenai sedekah, apa sebenarnya definisi dan yang dimaksud dengan sedekah Kiai? Sedekah itu adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Itu kalimat sedekahnya secara umum. Setiap harta yang kita miliki harus kita sadari bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar apa yang Allah berikan lantas semuanya milik kita. Dan sedekah itu tidak ada batas ukurannya. Artinya tidak ada bebas ruang tempat dan waktunya. Karena sedekah terbagi dua, ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib yang untuk diri kita dan keluarga kita, dan juga sedekah daripada kewajiban kita mengeluarkan yang harus kita keluarkan dari harta kita, itu namanya zakat. Nah, sedekah yang pada umumnya seperti yang ditayangkan tadi kita lihat, kita tonton di layar TV, itu yang biasa dikatakan adalah sedekah yang sunnah. Tapi ada juga sedekah yang menjadi kewajiban diri kita yang ada di bulan Ramadan, sedekahul fitri. Yaitu namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini menjadi komponen yang penting dalam puasa kita. Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardh ma lam yu'addi shadaqatal fitri. Puasanya hamba akan terkatung-katung antara langit dan bumi jikalau ia tidak mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu adalah bagian sebenarnya saya ingatkan kepada para seluruh pemirsa, puasa kita sekarang sudah masuk 17 hari. Oleh karena itu jangan lupakan, jangan tinggalkan. Demi diterima amal ibadah puasa kita, keluarkan dari sekarang sedekah fitrah kita, alias zakat fitrah kita. Nah, kemudian sedekah yang kita keluarkan ini kenapa bisa harus melembutkan hati kita? Nah, ini yang paling penting. Karena ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, di mana bagaimana cara ia menyembuhkan daripada kerasnya hati. Rasul menjawab, apa kata Nabi? Aradtu talina qalbak, arad antalina qalbak, fa'atimil masakin. Suruh kasih makan orang miskin. Satu, artinya disuruh sedekah. Kenapa disedekah memberikan makan orang miskin menjadi pelembut hati? Karena ke saat tadi kita memberikan makan kepada orang miskin yang tersenyum, orang miskin yang gembira, kita akan merasakan ada kegembiraan di hati kita. Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa sih orang yang mau dilahirkan jadi miskin? Tidak ada. Nggak ada. Jadi cuma memberikan ke orang miskin ya. Nah, jadi itulah kita berikan makan. Fatin masakin. Suruh kasih makan orang miskin. Saya ke Gusan kalau begitu. Bagaimana Gus cara yang paling tepat memberikan ke orang miskin yang seperti apa, kapan saat memberikannya, dan apa yang kita berikan kepada mereka? Sebelumnya saya ingin masuk ke as-shadaqah itu daf'il bala. Jadi sedekah itu adalah tolak bala. Kenapa dikatakan tolak bala? Karena dengan kita sedekah itu menyenangkan hati orang yang menerima dan melembutkan hati yang memberi. Nah, itu yang pertama. Menyenangkan yang menerima, melembutkan hati yang memberi. Kenapa kok bisa lembut? Nanti akan kita jelaskan. Tapi akan saya jawab dulu pertanyaan dari Mas Hilbram ya. Tadi pertanyaannya siapa saja yang boleh dan berhak menerima? Sedekah itu adalah sifat sosial yang dimensinya lebih luas. Kan ada yang fokus lagi zakat. Kalau zakat kan ditentukan nih, mustahiknya siapa saja, ya kan? Sementara kalau sedekah itu siapa saja boleh. Tetapi akan lebih utama kalau misalnya dari keluarga kita dulu sendiri. Jangan sampai keluarga kita itu kekurangan sementara kita berfoya-foya. Keponakan kita, mungkin saja keluarga dari istri kita dan lain sebagainya.
baru nanti orang lain. Ada tahapan-tahapan seperti itu. Wal aqrabun wal aula. Yang terdekat itu yang terdekat utama. dulu itu yang utama. Setelah itu terpenuhi, maka baru orang-orang sekitarnya. Nah, itu kalau konsep kita bersedekah. Nah, jangan sampai sedekah ini justru malah membuat kita salah paham memaknai sedekah ini. Sedekahnya bukan hanya karena faktor per 5 tahunan nih. Nah, ini yang jadi nah, sedekah itu pun tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu, ya kan? Kepada kapanpun dan siapapun. Kita misalnya tiba-tiba wah kok rezekinya lagi asik nih lagi. Kita bersedekah yuk, kita makan-makan bareng, itu sedekah. Itu sedekah. Menyenangkan hati orang lain pun itu sedekah. Kita senyum pun bersedekah. Nah, konsepnya bersedekah itu dalam rangka memberikan saya katakan tadi kembali kepada kok bisa sedekah itu melembutkan hati. Orang yang bersedekah itu berarti dia yakin bahwa harta yang ia dapatkan itu bukan murni jerih payah dia, tetapi atas kelembutan hatinya dia tahu bahwa ini juga ada bagian hak orang lain. Dan juga tahu bahwa harta ini hanya titipan dari Allah SWT. Dan itu tidak akan mungkin terjadi pemikiran itu kalau misalnya hati kita tidak lembut. Nah, itu konsepnya ke sana. Kenapa kok katanya seperti itu? Saya ke Kiai Syarif kalau begitu. Bagaimana kita bisa melembutkan hati atau menggerakkan, belum lembut dulu deh Kiai, agar bisa tergerak nih hatinya untuk memberikan sedekah. Karena ada orang-orang yang begitu mendapatkan sesuatu ingin dimiliki sendiri semuanya. Kan dia berasa kerja keras sudah capek, sudah usaha maksimal, ya udah ini milik saya dong. Bagaimana Kiai? Ya, kalau konsep Al-Qur'an, setiap orang yang dermawan, maka dia pasti lembut hatinya. Pasti. Karena kata Al-Qur'an, ketika Allah memuji seorang lelaki yang bernama Ibrahim, wa inna Ibrahima lahalimun awwahum munib, dan sungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang penyantun, lembut hati, dan dia kembali kepada Allah. Kita akan lihat ayat sebelumnya menceritakan tentang Ibrahim ketika kedatangan tamu dari para malaikat yang kemudian beliau menyediakan makanan. Apa yang menyebabkan Ibrahim dipuji oleh Allah? Karena beliau berharap kaum Lut yang udah punya dosa kayak begitu, mereka berharap jangan dulu diberikan siksaan. Maka ketika malaikat berkata, ya Ibrahim a'rid an hadza wa innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, lempangan ini ente jangan ikut campur. Karena ini udah ketentuan dari Allah. Mereka memang harus mendapatkan siksaan yang tidak tertolak. Artinya saya ingin berkata bahwa tidak mungkin kedermawanan itu terjadi pada seseorang, melainkan itu dorongan karena kelembutan hati orang itu. Pasti itu akan terjadi. Memang dasarnya dari kelembutan hatinya. Tapi untuk menggerakkan agar kita atau mau memberi dengan sepenuh hati, karena ada yang suka memberikan sedekah, tapi dalam hatinya sebenarnya nggak rela, nggak mau, ya. Termasuk juga hal-hal yang membatalkan sedekah itu sendiri. Nanti kita bahas sebentar lagi guru-guru ya. Jangan kemana-mana, kita akan melihat dulu liputan tentang warung sedekah di Kudus. Ini dia. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang baik bagi umat muslim melakukan sedekah. Di Kudus, Jawa Tengah, sebuah komunitas bersedekah mendirikan warung makan gratis di pinggir jalan khusus untuk berbuka puasa bagi fakir miskin dan kaum duafa. Warung yang berada di tepi Jalan Ahmad Yani, Kota Kudus, Jawa Tengah ini menyediakan menu makanan berupa nasi, sayur mayur lengkap dengan lauk pauk dan air minum secara cuma-cuma pada siapa saja yang datang. Warung sedekah mulai buka dari pukul 4 sore dan tutup ketika makanan habis dibagikan. Keberadaan warung sedekah yang dibuka setiap hari ini mampu meringankan para warga yang kurang mampu. Setiap harinya warung sedekah biasanya menyiapkan ratusan porsi nasi bungkus untuk dibagi. Bulan Ramadan ini kami sama minggu sementara itu. Berapa porsi Pak setiap hari, Pak? Minimal 350 per porsi, estimasi dana 10.000, jadi 3,5 juta minimal. Warga kurang mampu ini mengaku senang dengan adanya warung sedekah ini. Mereka merasa terbantu di tengah naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Alhamdulillah, senang sekali. Berian dari Allah, semoga barokah. Biasanya lewat sini, Bu? Iya, lewat sana jalan Johar. Bu, kerjanya apa, Bu? Membantu rumah tangga.
Menurut pengelola warung sedekah, nasi bungkus warung sedekah diberikan untuk siapapun. Kegiatan ini tidak ada tujuan lain selain meraup berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan melalui warung sedekah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan.